Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Ibrahim, NIM 20605111097. Di sini saya akan menjelaskan praktikum struktur data ketujuh, yaitu tentang materi binary trees. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk menambahkan metode pada kelas tree untuk mendapatkan value maksimum dan minimum pada tree tersebut. Oke, jadi yang pertama kita buat kelas node dengan variabel yaitu ID bertipe integer, kemudian data bertipe string, left child bertipe class node, kemudian right child bertipe class node. Oke, kemudian ini metode display untuk menampilkan data. Kemudian di sini ada class stack dengan variabel yaitu max size, kemudian array dengan tipe data yaitu class node untuk menampilkan data node. Nah, kemudian di sini ada stack, push, pop, pick, is empty, dan is full. Ya, sama seperti stack pada praktikum sebelumnya. Oke, kemudian kita buat yaitu class tree. Nah, di sini diminta untuk menambahkan metode agar mendapatkan value maksimum dan minimum. Oke, di sini ada untuk maksimum, yaitu membuat metode find max dengan argumen yaitu root dengan tipe data kelas node. Kemudian nilai root disimpan ke node current. Kemudian melakukan perulangan dengan kondisi yaitu ketika current.rightChild nilainya tidak nol, maka current ini menyimpan nilai yaitu current.rightChild. Nah, perulangan ini dilakukan terus-menerus sampai current.rightChild ini dia menemukan nilai 0 sama dengan 0. Nah, kan karena dia karena pada tree ini kan nilai terbesar itu ada di right child. Maka untuk mencari nilai terbesar ya kita mencarinya di right child saja. Nah, jadinya di sini right child. Nah, kemudian ketika ini sudah 0 ya, ketika perulangan sudah berhenti, maka dia akan mereturn yaitu current.id, yaitu nilai yang berada paling bawah di right child. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai minimum, sama dengan sebelumnya, hampir sama, yaitu metode find min dengan argumen root dan kelas tipe data load. Kemudian root disimpan di current. Kemudian perulangan ketika current left child tidak bernilai 0, maka current akan menyimpan nilai dari current.lifeChild. Nah, karena nilai min kan kalau di tree itu kan di sebelah di left child, maka untuk mencarinya kita referensinya ke left child saja. Nah, ini kan dilakukan perulangan terus-menerus ketika left child-nya tidak sama dengan 0. Nah, ketika sama dengan left child-nya itu sama dengan 0, maka dia akan berhenti melakukan perulangan, kemudian mereturn nilai yaitu current.id, yaitu nilai left child paling bawah. Kemudian pada nomor 2 itu untuk modifikasi metode insert pada kelas tree sehingga tidak mungkin adanya duplicate key. Ya, tujuannya yaitu ketika kita menginputkan data dan misalkan kita menginputkan data yang sudah ada pada binary tree sebelumnya, maka data tidak akan dimasukkan dan ya data tidak akan dimasukkan. Nah, untuk itu kita buat itu metode boolean bertipe metode non-void boolean unduplicate dengan parameter integer key. Kemudian nilai root disimpan ke current, kemudian melakukan perulangan yaitu current.id atau data sekarang tidak sama dengan key. Kemudian baca bangan dengan 3 kondisi.
kondisi pertama yaitu jika k kurang dari current.id, maka current kan diisi nilainya yaitu oleh current.lifechild, menyimpan current.lifechild. Nah, selain kondisi ini, maka current menyimpan nilai yaitu current.rightchild. Nah, kemudian kondisi ketiga, ketika current itu nilainya 0, maka dia akan mereturn nilai false. Nah, ketika salah satu dari kedua kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mereturn nilai true. Nah, untuk itu, ya ini kan kita buat metode unduplicate dulu. Kemudian kita modifikasi insert untuk melakukan pengecekan itu pada ini. Di sini kita buat percabangan jika unduplicate dengan ID ya manggil metode unduplicate, kemudian akan mencetak yaitu this data already exists atau data sudah ada. Nah, untuk selanjutnya kemudian kita buat yaitu untuk run program yaitu tree-app. Nah, di sini kita tambahkan kondisi case yaitu untuk mencari nilai maksimum kita buat case m dengan mencetak yaitu nilai max, kemudian memanggil metode find max pada objek the tree, kemudian mengirim the tree.root. Kemudian di sini untuk nilai minimum kita buat case n dengan mencetak nilai min, yaitu manggil metode find min dengan mengirimkan the tree.root pada objek the tree. Oke, kemudian kita run. Oke, yang pertama yaitu kita tampilkan dulu binary tree-nya. Baik, di sini. Jadi untuk mendapatkan value maksimum, maka kita cek yaitu m. Nah, di sini value maksimumnya 97. Jadi kan dia akan melakukan pengecekan di sebelah kanan saja. Nah, ini kan 97 ada di right child paling terakhir kan. Nah, maka itu sebagai nilai maksimum. Kemudian untuk mengecek nilai minimum, kita n. Nah, nilai minimumnya yaitu 12. Ada di tree paling left child, itu posisinya paling kiri. Nah, kemudian untuk mengecek apakah ada key yang duplicated atau tidak. Nah, kita misalkan saja ya. Sekarang kita insert. Kita coba untuk menginsertkan data yang sama. Misalkan sini kita coba inputkan yaitu 43. Itu 43. Dengan misalkan isinya yaitu Haris. Nah, jika sudah ada maka akan munculkan yaitu this data already exists. Baik, kurang lebih seperti itu. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.